Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas berita tentang XRP, Polkadot, dan IOTA ya, serta analis dan prediksi harganya begitu, bagaimana kelanjutannya ya. Di tengah-tengah market yang lagi merah juga ya, kalau kita patok kepada Bitcoin yang lagi terjadi penurunan lagi, membuat semua pasar menjadi ikutan merah juga ya. Dan ini kita harus melihat efek-efeknya ya kepada altcoin, khususnya pembahasan kita hari ini untuk XRP, Polkadot, dan IOTA. Nah, kita lihat dari berita Ripple dulu ya. Ripple baru-baru saja ya telah menolak gugatan SEC gitu dengan alasan tidak bisa membuktikan gitu. Pihak SEC tidak bisa membuktikan kesalahan Ripple gitu. Dan itu membuat sebuah perkembangan menarik ya di persidangan itu gitu. Dan kita tidak tahu kenapa SEC terus-menerus begitu ya menggugat Ripple ini, padahal belum bisa membuktikannya begitu ya. Dan sangat aneh sekali. Tapi di sela-sela persidangan ini, Ripple ini terus melaju ya, terus melakukan program-program yang menarik begitu. Dia tetap berinovasi ya. Seperti ini ya, baru saja berita juga ya. Ripple makes private blockchain for building central bank digital currency. Jadi si Ripple ini mau bikin bank sentral digitalnya sendiri gitu. Apa itu tujuannya begitu ya? Karena kan kita tahu ya bank sentral digital ini pada umumnya kan setiap negara memilikinya gitu ya. Kita tahu Indonesia juga berencana melakukan itu gitu ya. Khusus untuk bank digital gitu. Sehingga Indonesia akan meluncurkan mata uang digitalnya, mungkin IDR coin kali ya, kita nggak tahu ya ke depannya. Tapi Ripple ini membuat bank sentral digital currency-nya sendiri gitu. Kenapa Ripple sampai begitu ya, membuat bank sendiri gitu ya untuk digital currency? Ya tujuannya untuk melawan persaingan-persaingan yang ada ya. Kita tahu seperti Binance gitu ya, BNB gitu mempunyai kekuatan yang sangat hebat ya. Nah, Ripple ini tampaknya tidak mau ketinggalan dengan Binance dan Ethereum gitu ya. Dan dia pasti melihat persaingan yang ada di atasnya sekarang. Karena dia sudah terlempar di ranking 7 ya. Disalip oleh Polkadot, Binance, Cardano gitu ya. Walau persidangan sedang berlangsung, dia tetap berusaha membuat sebuah inovasi, yaitu dengan membangun sebuah bank digital currency-nya gitu. Tujuannya tentu saja ya lebih fleksibel dan biayanya lebih murah gitu dan 61.000 kali lebih efisien. Nih, 61.000 kali lebih efisien daripada blockchain yang lainnya gitu. Nah, bayangin aja. Kita rasa Binance saja sudah hebat ya dan ini dia mau 61.000 kali lebih efisien gitu. Sudah 80% ya. Bank-bank yang ada di dunia ini sudah mempelajari tentang bank sentral digital currency ini gitu. Jadi seolah-olah membuat negara di dalam negara ya. Mungkin hal-hal ini yang membuat banyak hukum itu gentar gitu, khususnya bank-bank fiat gitu ya. Bahkan si pihak SEC juga mungkin gentar gitu dengan lompatan-lompatan Ripple ini. Dan kita ketahui juga ya bahwa si BDC pilot ini sudah banyak berhasil ya di negara-negara seperti Kanada, Korea Selatan, Brazil, Jepang ya, Thailand gitu dan masih banyak lagi gitu. Itulah menariknya Ripple ini sebenarnya. Yang sering saya bilang koin yang sangat bandel ya gitu. Walau lagi dalam persidangan dia tetap maju aja gitu melanjutkan inovasi-inovasinya. Dan itulah tentang Ripple. Kalau dari grafik kita lihat tidak terlalu banyak perubahan ya dan kita lihat dia di sini terjadi sideways. Dia harganya begitu-begitu terus ya, bahkan di time frame 4 jam juga dia juga seperti itu aja terus-menerus gitu. Dan ditambah lagi pengaruh dari Bitcoin ya yang lagi terjadi penurunan gitu, banyak koin itu intinya para pedagang ataupun para investors lagi menahan uang fiatnya mereka masing-masing gitu dan masih takut masuk ke pasar gitu ya. Karena pengaruh dari Bitcoin ini. Nah, itulah kalau kita lihat dari grafik ya. Jadi kita juga belum bisa banyak mengambil tindakan apakah buy, sell atau gimana ya. Saran saya bagi Anda yang sudah memiliki ya silahkan di hold aja gitu. Saya juga belum bisa menyatakannya karena persidangan masih berjalan gitu walaupun
menolak ya gugatan SEC ini ya hanya sekedar penolakan. Penolakannya apakah SEC setuju dengan penolakan kan bisa aja lanjut terus gimana gitu kan. Jadi belum ada hasilnya gitu. Jadi kalau terakhir saya baca berita di beberapa minggu yang lalu ini finalnya ada di bulan Agustus persidangan ini sampai di situ finalnya gitu. Tapi bisa saja lebih cepat. Kalau SEC menarik gugatannya ya selesai sudah SEC. Ripple maju terus. Jadi untuk saat ini ya jangan masuk ke pasar dulu sih saran saya. Kalaupun Anda terpaksa masuk ya lebih baik menunggu pantulan aja di harga yang saya buat ini ya. Di 5.900 atau di harga 6.000. Jangan masuk sekarang gitu. Itulah sekilas ya untuk XRP dan kita lanjut kepada berita Polkadot ya. Polkadot di sini menarik ya. Saya lihat sebuah analisa di sini bahwa dia terjadi kenaikan terus-menerus ya. Walaupun kita harus tetap berhati-hati ya. Ini juga tentu saja dipengaruhi oleh Bitcoin. Jadi ya saran saya wait and see aja dulu, ya, menunggu aja gitu. Bagi Anda yang memiliki Polkadot ya hold aja. Karena ini belum bisa dipastikan ya apa kelanjutannya begitu. Karena Bitcoin lah yang berperan saat ini begitu. Tapi kalau Anda juga ingin masuk, ya saran saya tunggu di harga 500.000 aja, 500.000 pas Anda boleh buy di situ. Posisinya sekitar di sini. Nah, Anda bisa masuk di harga 500-an atau 500.000 pas. Anda boleh buy di situ. Dan Anda boleh jual di harga-harga 550.000 gitu ya. Atau di 540.000. Itu untuk trading ya. Kalau investasi saya yakin beberapa dari Anda sudah memegang Polkadot pastinya. Kalau bagi Anda yang belum memiliki dan ingin investasi, saya masih belum bisa mengatakan ya karena saya menganalisa Bitcoin ini lagi banyak keanehan nih. Karena terlalu lama naiknya nih sebenarnya. Dan terlalu panjang nih sideway-nya saya lihat. Jadi kalau untuk mengambil posisi di Polkadot, ya sebaiknya tahan dulu aja. Namun kalau dari berita ya, Polkadot ini sangat bagus. Kenapa saya bilang begitu? Dia melakukan sebuah kerjasama ya dengan sebuah universitas di Berkeley. Jadi Polkadot ini mengembangkan parity teknologi ya. Maksudnya akan masuk ke kurikulumnya kampus gitu. Di perkuliahan itu akan masuk gitu. Dengan catatan ilmu itu akan dibagikan menggunakan platform si Polkadot. Tujuannya adalah agar para mahasiswa itu dapat menciptakan sebuah koin yang sangat bernilai gitu. Sekelas-kelasnya Ethereum gitu ya, sekelasnya Binance, BNB maksud saya. Dengan menggunakan platform Polkadot ini, ya intinya transfer teknologi lah gitu, transfer pengetahuan lah gitu. Jadi si Polkadot ini mensupport para mahasiswa dan mengajarinya gitu secara edukasi programming gitu on the next generation protocol such as Polkadot gitu. Jadi menciptakan seperti ya koin-koin Polkadot juga gitu. Dan ini tentunya diprakarsai oleh Dr. Gavin Wood ya sebagai co-foundernya Polkadot ya. Dan di Maret ini dia akan mulai coursework ya, mengajar gitu ibaratnya membagikan ilmu itu gitu atau transfer teknologi kepada para mahasiswa di Universitas Berkeley. Nah, ini sebenarnya sebuah inovasi yang sangat bagus ya. Ini bersifat jangka panjang begitu. Itulah perkembangan Polkadot ya. Jadi kalau untuk investasi ya oke-oke aja gitu. Karena kita lihat dari pengembangan Polkadot ini ya, dia ibaratnya lagi menanam bibit-bibit gitu di mahasiswa yang dia tanam teknologi itu gitu. Dan nanti ya mungkin suatu saat si mahasiswa itu juga akan masuk ke perusahaan Polkadot juga ya, ataupun kerjasama gitu. Seperti biasa kan kalau di Indonesia ya dapat beasiswa nih ke UI umpamanya kan, nanti ya setelah lulus ujung-ujungnya ke UI juga itu mahasiswa gitu. Seperti itulah kira-kira program Polkadot ini gitu. Jadi kalau masuk ke market ya, kalau kita lihat di market, ambil di posisi 500.000 kalau Anda mau masuk gitu. Dan memang jangka panjangnya bagus. Seperti yang sering saya bilang ya, kalau di ranking-ranking 10 ini ya wajar Anda cintai gitu. Wajar untuk dipegang untuk jangka panjang begitu. Itulah sekilas ya tentang Polkadot. Semoga ini dapat menjadi sebuah keuntungan buat Anda ya. Dan dapat bermanfaat. Kita lanjut ke IOTA ya. IOTA di sini juga ada berita menarik ya.
Jadi seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya juga membuat berita tentang IOTA ya, tentang dia berevolusi ke DeFi coin ya atau ke smart contract gitu. Dan ini dia akan merilisnya gitu. Mungkin ini bisa menjadi ledakan harga juga nih. Tapi saya tidak bisa memastikan ya. Tapi saya bacakan berita di sini kalau IOTA ini akan meluncurkan smart contract protokol Alpha ini untuk menghadirkan IOTA ke DeFi world, dunia decentral finance gitu. Jadi dia ikut bersaing lah di dunia-dunia finance. Jadi dia memiliki sebuah inovasi yang lebih gila lagi ya. This will allow Tangle to enter the world decentralized finance application with feeless smart contract. Jadi dia maksudnya dia nggak punya fee gitu, feeless gitu, nggak ada fee sama sekali gitu. Yang kita tahu kayak Binance gitu ya dengan Ethereum mempunyai fee yang lebih murah 21 kali atau 20 kali lebih murah dari Ethereum gitu. Sementara ini feeless gitu. Tentu saja lebih murah lagi dari Binance. Bahkan gratis gitu loh, feeless gitu. Jadi makanya saya bilang saya nggak mengerti nih maksudnya apa nih. Apakah gratis gitu ya, feeless smart contract-nya gitu. Jadi mungkin dia mengambil keuntungan mungkin dari lebih ke arah transaksi-transaksi aja gitu, bukan ke smart contract-nya gitu. Nah, kalau kita kan di Binance kalau mau staking gitu kan ada fee-nya apa segala macam. Mungkin ini feeless gitu. Luar biasa memang IOTA ini. Koin-koin ranking 20-an loh ini bisa punya inovasi secanggih ini gitu. Dan IOTA ini base-nya adalah smart contract and dApps juga ya. Yang bisa dibilang fleksibel, energy saving, and secure gitu. Ya murah aja intinya itu sih sebenarnya. Dalam persaingan itu apa-apa juga ya murah gitu aja. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia berada di ranking 26 ya, dengan maksimal supply sekitar 2,7 miliar gitu. Dan bisa dibilang ini udah total ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi nih. Jadi sirkulasinya sudah mentok nih. Jadi tinggal nunggu harganya naik aja. Ibaratnya ini koin udah langka juga gitu. Tapi harganya masih sekitar segini ya. Seharusnya mungkin meledak kali ya. Tapi ya silakan dikoreksi ya. Tapi kalau saya lihat dari grafik gitu ya, kalau dilihat di grafik IOTA ini juga terjadi sideways. Ini bahkan time frame 4 jam ya, tanpa ada tanda-tanda lonjakan gitu, tanda transaksi yang besar gitu. Jadi transaksinya sangat kecil gitu. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini semua pasti dipengaruhi oleh Bitcoin, kembali lagi seperti itu gitu. Karena banyak orang sudah tahu ya, ketika Bitcoin itu naik ataupun turun, jadi market itu akan goyang gitu. Jadi kebanyakan nih saya perhatikan kalau koin-koin yang agak bagus dia akan sideways. Beda dengan koin-koin yang kurang bagus ya. Ini maaf ya kalau saya bilang koin-koin yang bagus yang sideways gitu. Sementara koin-koin yang kurang bagus ya saya bilang ya. Itu terjadi lonjakan yang agak gila gitu sampai 41%, 35%, 30% gitu. Karena padahal Bitcoin itu lagi nggak stabil gitu. Dan ada koin-koin yang terjadi lonjakan yang lumayan gitu ya, sampai 40 dan 30% ke atas lah saya bilang. Bisa dibilang koin-koin yang harus Anda hati-hati gitu, waspada gitu. Takutnya Anda bisa nyangkut, kena gunting lah, kena goreng gitu ya. Makanya ya harus perhatikan juga. Biasanya koin-koin yang mending gitu ya, biasanya mereka ikutan turun juga gitu. Tapi ya itu menurut saya ya bisa dikoreksi juga gitu karena tidak bisa jadi patokan gitu. Karena ya saya selalu berpikir ya memang Bitcoin ini yang menggoyang semua dan akan menaikkan semua gitu. Jadi kalau nanti Bitcoin ke 800 juta lagi kembali ya akan menjadi sebuah hal yang positif. Walaupun nanti terjadi goyangan sebentar pada saat nanti dia naik dan kemudian stabil, ya semua akan melonjak lagi. Itulah untuk IOTA ini gitu. Nah, kalau dari grafik ya memang dia satui, kita belum bisa mengambil banyak tindakan gitu. Ini juga pernah saya bikin ya tentang IOTA ini waktu itu untuk mengambil posisi di harga 17.000 ya. Dan sekarang hanya sekitar di situ aja gitu. Dan saya bilang juga pernah dia akan mentok di harga 15 ribuan aja gitu. Ini time frame 4 jam ya. Jadi dia support terkuatnya di 15 ribu. Jadi sulit turun ke situ kalau menurut saya gitu ya. Kalau saya analisa di grafik ini. Dan kalau bisa terjadi penurunan kalau ada berita yang buruk. Kalau Anda yakin, ya Anda bisa masuk sekarang sebenarnya. Tapi kalau kita analisa dari Fibonacci ya dan Bollinger Band, kalau dari segi Bollinger Band, dia ini sebenarnya belum bisa dibeli nih, rawan untuk terjadi penurunan lagi gitu. Tapi kalau menurut Fibonacci, dia ini sedang sideways, Anda tidak perlu mengambil posisi apa-apa gitu.
Nah, kalau nanti dia masuk ke area hijau ini, golden buy, berarti dia ada kenaikan yang akan terus-menerus begitu. Mungkin sampai 19.000, bahkan sampai 20.000 begitu. Tapi dengan catatan ya, kalau kita lihat dari analisa Bollinger Band, ada baiknya kalau mau masuk di harga 17.000 pas, jangan di 18.000. Karena kan kalau koin-koin dengan harga segini ya, dengan kenaikan 1.000 aja itu sudah sangat lumayan gitu. Dan terjadi penurunan 1.000 juga sudah lumayan minus gitu maksud saya. Nah, itulah sekilas ya untuk IOTA dan semua koin ini ya, dengan Ripple menolak gugatan SEC gitu ya, dan dia tetap dengan membangun bank sentral digital currency-nya ya, dan Polkadot dengan inovasinya ya, transfer teknologi dengan Universitas Berkeley dengan mahasiswa-mahasiswanya untuk membuat sebuah koin yang bernilai tinggi gitu dengan platform Polkadot tentunya. Itulah informasi yang saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda dan dapat menjadi sebuah keuntungan. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan info selanjutnya ya, dan berita-berita terkini yang akan saya bahas dan pengaruhnya kepada koinnya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk share untuk mendapatkan referensi lain dari teman dan keluarga terbaik Anda. Semoga dapat menjadi sebuah keuntungan dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua ya. Saya ucapkan salam profit.